Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Cak. Nama saya, semoga Cak Nun masih ingat, saya Mas Marjuki, Cak. Saya alamat Mertoyudan, masih sekolah di MAN 1 Magelang. Saya ingin bertanya. Iya, kelingan aku. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, Cak. Nesu karo gurumu ora iki. Buaten. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca kisah Wali Songo, tapi di dalam kisah itu terdapat kisah Sesiti Jenar, Cak. Di dalam kisah itu intinya ada sebuah kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Lah saya ingin minta penjelasannya karena saya ingin tahu, Cak. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung wae kuwi tauhid jenenge. Tauhid itu mempersatukan, memanunggalkan atau manunggalke kawula lan Gusti. Itu ya, supaya langsung pikirannya ya, supaya enggak mencolot-mencolot. Jadi ya tauhid bahasa Arabnya manunggaling kawula lan Gusti itu. Cuma di Indonesia kemudian ada raja-raja yang memanipulasi untuk kekuasaannya. Jadi raja tertentu itu mewakili Tuhan, kan gitu. Terus rakyatnya harus menganggap dia Tuhan seperti Fir'aun, sehingga rakyat harus menyatu dengan rajanya. Padahal manunggaling kawula lan Gusti kalau dalam makna politik dan kekuasaan itu gini, di dalam hati seorang lurah, di dalam hati seorang camat, bupati, gubernur dan pemimpin apa saja, apalagi ulama, terutama presiden yang nomor 1 di Indonesia, di dalam hatinya dia, di dalam konsep pikirannya, jiwanya, antaranya Allah Gusti dengan kawula rakyatnya itu menjadi satu. Jadi di dalam diri pemimpin itu Allah sama kawulane dadi siji. Dadi dhek ora wani nglarani karo-karone, nek dhek nglarani rakyate Allah nesu. Ngoten. Nek dhek nglarani Allah rakyate cilaka. Karena dia pegang amanat. Jadi manunggaling kawula itu maknanya sangat banyak. Sangat banyak. Kowe rasa dolek objektif piye, cetane piye, orangnya cetane ya lemu gawe apik piye. Jadi wong saiki iki rak senengane iki tegese piye iki tegese. Laire Kanjeng Nabi tanggal piro persise? Ayo ben lahir tanggal piro wae wong kuwi ya ora ngertine padha ora ngertine. Sing penting kuwi golek apike. Kowe tak takoni sisan Nabi Khidir anake sapa ngono, bingung to kowe. Wis mati apa durung arep kowe golek-goleki Nabi Khidir. Rasa sing penting kowe sinau. Ya ora lulus ora apa-apa, Nabi Musa dhewe ya ora lulus nang Nabi Khidir. Jadi yang penting kowe sinau. Dan saya sudah di Makya sudah banyak ngomong mengenai ilmu-ilmu Khidir, ya. Jadi yang penting disinauni. Kowe mesti arahmu kan kayak bener apa dipateni kayak karo Wali Songo liyane kan ngono sak piturute. Wis kuwi rasa diurus. Kalau pemikiran saya itu, Cak, masa ya manusia tapi kok bersatu dengan Tuhan begitu loh. Lah terus nek ora piye? Ya kalau tidak ya enggak ya bersatu. Ya. Tujuannya Islam itu prinsipnya tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Nek cara dalang nyawiji menyang kutu. Nah, piye bentuk persatu rasa kok dolek bentuk penting hatimu bersatu ngono wae. Lho iya lah terus apa Gusti Allah karepmu kon teko nang omahmu piye? Kon guys, nggo blangkon kaya kowe ya ora Gusti Allah ora ana bentuke ora iso ndelok. Sing penting hatimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu, bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu, bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang ngono iku tok persatuane. Kaya kowe sok-sok duwe bojo, kowe tugas ning Papua. Menyatu ora hatimu. Ah iya sing ngono kuwi. Wong karo bojoe angel menyatu. Iso apa kowe menyatu karo bojomu? Wis padha-padha jasate wis. Nyun sewu ya, misalnya kowe dekepan karo bojomu. Sing nempel pirang persen? Pirang persen sing nempel? Ada 30%.
Kuwi padha-padha jasate. Nek kepingin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadekke siji dadekke gethuk. Ha kuwi. Lah karepmu menyatu iki piye? Menyatu iki ya mengatimu kuwi. Gitu ya. Puas ya sekarang. Kowe pengen dadi Sesi Jenar lho jan-jan ae iki ae. Mboten, Cak. Tapi kula niku namung bingung mawon sik teng crita niku ngoten. Ora. Sesi Jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sesi Jenar itu tidak salah. Cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka, tidak siap kebanyakan orang. Dan Sesi Jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijogo sendiri. Kena percaya kapan-kapan tak terke. Ya, ngono ya. Ning kowe engko begitu teko runu langsung semaput. Gue bar kuwi tak go nang jaba. Sik kowe langsung sik. Aku emang wis tak temokke ning kowe semaput. Ngono. Tak apusi kowe. Ngono ta? Gampang ngapusi wong kuwi ya aneh-aneh sing ora-ora. Gitu loh. Engko kowe cah cilik kaya aku nek nggodha cah cilik kan tak kongkon sarung copot gathok, copot klambi, sarung tok. Wis njur ndodok. Terus sarunge tak cekel ngene iki. Wis, ndodok terus sarunge tak cekel ngene iki nutupi engko. Wis kowe pengen ngerti setan to? Oke. Merem. Tarik nafas panjang 3 kali. Set. Begitu kau tak jabut tak tinggal melayu. Mudah, setan. Aja serem-serem ya, biasa-biasa wae sak madya wae, didoleki apike, aja mlebu barang-barang sing kira-kira marake kowe tidak seimbang. Ngono ya, Dik, ya oke. Saya salut kepada pencarian dia mujtahid. Nyilai ikete. Dalem ta? Nyilai ikete. Aku mau kupulukku hilang ya? Ora. Aku nyindir wae. Enake dhewe wae ngepek ning ora gelem disindir. Ayo ta? Disindir apa untuk ngepek kan gitu kan. Lah iya ane ya isih nyang-nyangan. Harap tahu ya ini peci dari Maroko. Panjang regane ming 30.000 ning tikete pira nang Maroko. Oke, berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Cak Nun, bilih kula diparingi wedal saha tempat dalu punika. Lan sadèrèngé nyuwun ngapunten Gus Yusuf Cak Nun, kok bilih pertanyaan kula niku rada aneh. Terus ngeten Cak Nun. Kalian niki ngen bab rada lali. Oke, lali berikutnya dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Cak Nun. Saya dari Balikpapan. Jadi sengaja saya datang ke sini. Kebetulan sempat saya dari sini. Jadi sudah lama saya betul-betul pengen ketemu Cak Nun ya. Dari nonton di TV itu udah lama sekali. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan mungkin saya bisa bahasa Jawa tentang masalah hawa nafsu dan proses pekerjaan kemanusiaan dalam perusahaan saya. Di satu sisi ada peraturan perusahaan yang harus bertindak tegas dalam proses perusahaan. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Saya ingin bertanya, apa langkah saya selaku salah satu pegawai di sana untuk menentukan ini adalah langkah yang terbaik untuk semuanya. Ini harus ada kasusnya Mas. Jadi gini, ada contohnya ya. Contohnya begini, misalkan ada peraturan perusahaan yang tidak membolehkan korupsi. Dalam hal itu di peraturan perusahaan tidak boleh melakukan naikin harga. Tapi kondisi itu sangat banyak kejadiannya dan saya harus menegaskan itu. Satu sisi ada kasus seperti itu, satu sisi saya harus menegakkan, tapi tidak bisa karena ketahuan itu pasti dipecat. Jadi ketika saya bisa mengetahui itu bisa tercatat dan saya berpikir ini punya anak kecil dan keluarga gitu loh. Jadi bagaimana
saya bisa melakukan hal itu, bagaimana arifnya? Apakah mengutamakan kemanusiaan atau proses dari prosedural? Ya, Terima kasih banyak. Tidak usah ada peraturan perusahaan, tidak usah ada peraturan negara, nyuri itu tidak boleh. Katakanlah nggak ada Islam, nggak ada agama, kan hati kita, pikiran kita sudah jelas bahwa nyuri itu tidak boleh. Jadi untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi itu sebenarnya tidak usah nunggu ayat Quran, tidak usah nunggu undang-undang negara. Cukup Anda jadi manusia pakai pikiran dan hati, sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi menurut saya harus tetap dipecat, tapi setelah dipecat Anda tolong di rumahnya. Ya, tolong nantilah. Anda juga harus punya pengorbanan kepada dia. Syukur menghadap ke pimpinan, ini bagaimanapun kita pecat, kemudian kita tolong keluarganya kalau ada masalah apa-apa. Kalau dia kemudian menunjukkan perbaikan-perbaikan pada dirinya, Anda harus punya usul kepada perusahaan, katakanlah bukan pemecatan tapi forcing, misalnya 3 bulan atau sebulan. Ada kemungkinan untuk kembali karena hak bertobat itu tetap ada pada manusia. Jadi jangan pecat final, tapi ada semacam forcing dan seterusnya. Kita sendiri punya masalah seperti itu, meskipun tidak ada masalah pencurian di Kanjeng ya. Tapi kita pernah punya masalah-masalah, dan di Kanjeng tidak ada hukuman. Yang menghukum adalah dirinya sendiri. Jadi kelihatan seseorang sudah menghukum dirinya atau belum, itu sudah kelihatan. Jadi itu mekanisme berbeda. Kalau perusahaan kan harus tegas, gitu Mas. Jadi ya ditindak tegas tapi ditolong kemanusiaannya. Oke, itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Udah sekarang nggak lupa lagi. Terus ngeten calon. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku? Napa nggih? Juluki napa dinamai Sultanul Aulia niku le pripun? Ngoten mawon Cak Nun. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf lah. Kula niku kuwatir terus terang nek jawab. Masalahe mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kula jawab soal pertanyaan wali kok ndak dikira wali kula niku. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati. Ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso bener. Muhammadiyah iso salah, iso bener. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau, dan ada rumus la yariful wali ilal wali. Nek arep jawab gondarani wali, nek orang jawab darani dudu wali, gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae. Jelentrehannya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Ya. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji, wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan sapa macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya, tidak ada kesimpulannya, tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah, kan begitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia menyebut sahabat. Kepada kita dia menyebut saudara. Aku takon, dhuwur ndi asline iki? Konco apa sedulur? Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi.